Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ketemu lagi dengan kita di channel kita yang membahana dan membahenol. Oke, sekarang di samping kiri saya sudah ada Pak Haris. Kita akan membahas tema kita tentang iPhone. Kenapa orang banyak menggunakan iPhone daripada Android? Apakah karena gengsinya, ataukah karena mahalnya, ataukah karena logo Apple-nya di belakang? Kita akan bicara sama Pak Haris dan membahasnya bersama pakar iPhone Pak Haris. Oke, Pak Haris. Ya, karena kan sekarang kan lagi baru launching iPhone 13. Baru 2 hari lalu iPhone 13 launching di Amerika. Mungkin sekitar 1 bulan 2 bulan kecepatan tuh pasti ke Indonesia itu iPhone 13. Ya kan? Jadi pengguna iPhone kita di sebelah kita gimana pendapatnya iPhone 13 ini? Apa mau dibeli nanti? Kalau harganya 5 juta mungkin saya beli lah. Tapi kalau harganya 15 juta, mikir-mikir 10 kali lipat untuk membelinya. Ya, ini iPhone 13 ini dia ada 4 varian dia. Yang paling murah itu varian 13 mini. Itu yang 64 GB itu paling rendah harganya 14 juta. 14 juta itu yang mini. Paling rendah. Mini ya. 14 juta. Kalau varian kedua iPhone 13 biasa itu sekitar 16 juta. 16 juta. Paling rendah ya. Paling Karena rendah. nanti memori internal naik, harga lebih naik lagi. Oke. Yang paling tinggi itu iPhone 13 Pro Max, harganya 21 juta. Jadi gimana nih pengguna iPhone, apa mau beli kira-kira Saya masih tetap stay di iPhone 7 Plus. Sekarang pakai ini. Sekarang pakai ini. Sekarang saya pakai iPhone 7 Plus. Selama HP ini masih bagus dan tidak hancur, insya Allah akan saya pakai terus sampai hancur. Kita lihat iPhone ini berapa lama bertahannya. Ini saya pakai 2 tahun. Sampai sekarang alhamdulillah masih bisa bagus. Tapi nggak tahu kita untuk 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Karena kan setiap HP ini Pak Aris, dia mempunyai masa daya tahannya, betul nggak? Ya betul, pasti. Karena pabrik itu pun nggak bodoh. Iya. Ibarat televisi lah Pak Aris ya kan. Kita kalau misalnya beli TV itu pasti ada jangka waktunya itu. Misalnya 7 tahun, ini harus padam ini TV ini. Jadi supaya apa? Supaya orang bisa beli lagi gitu, ya kan? Jadi pabrik itu nggak tumpur. Begitu juga halnya dengan HP. Pasti. Sebagus apapun, pasti ada daya tahannya, ada umurnya. Entah itu baterainya yang soak, entah itu kameranya yang nggak bagus, pasti ada tuh. Gini aja lah Pak Aris, kita apa perbandingan lah ya. Misalnya kita punya HP, kita bahas Android lah. Kita punya HP Android Samsung Galaxy S yang pertama kali keluar. Dibandingkan dengan sekarang. Coba kita tes kameranya. Pasti kameranya lebih bagus yang sekarang kan? Jauh lah. Itu karena kan itu pabrik itu pun nggak mau rugi kan. Kalau seandainya dia buat barang itu seumur hidup, otomatis orang nggak akan beli produk yang barunya gitu. Makanya handphone ini setiap tahun itu mengeluarkan produk baru loh gitu. Malah Xiaomi setahun 2 kali keluarkan dia. Xiaomi. Setahun 2 kali. Baru keluar yang Redmi Note 10, udah keluar Redmi Note 11, udah keluar lagi Redmi sekalian. Sebentar dia. Kalau iPhone setahun sekali. Jadi gini, kalau saya bertanya, ini kan iPhone 7 Plus ya kan. Sekarang udah keluar iPhone 13, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 10, iPhone 11, iPhone 12. Apakah masih worth it untuk dari pemakaian sampai sekarang? Itu pertanyaannya bagus untuk Pak Haris. Kalau iPhone yang saya miliki ini kan iPhone 7 Plus nih. Ya kalau di tahun 2021 ini, kalau untuk performa kameranya, untuk performa yang macam-macamnya, ya alhamdulillah masih bagus. Tapi nggak tahu untuk 2022 atau 2023 atau 5 tahun mendatang, kita nggak tahu apakah masih bagus iPhone 7 Plus ini dipergunakan atau tidak gitu. Tapi untuk sekarang ini alhamdulillah masih bagus. Masih bisa dipakai lah. Masih bisa masih bisa bagus dan masih bisa bersaing dengan HP Android lainnya. Tapi untuk Android ya. Tapi kalau untuk iPhone ya ini ketinggalan. Ketinggalan ya untuk iPhone-nya. Udah ketinggalan jauh lah. Iya, gitu. Karena udah berapa generasi ya. Iya, karena saya pikir pun kalau untuk ganti ke Android, saya udah tergantung sama iPhone. Udah enak iPhone ya. Udah suka sama iPhone. Jadi kalau untuk ganti ke Android rasanya kayak kurang rasanya, nggak enak. Kayak mana ya?
sebenarnya sih Android bagus, cuman kurang lah gitu karena kita udah biasa pakai menggunakan iPhone ini. Udah nyaman di iPhone ya. Nah, udah nyaman di iPhone. Semalam kok nggak salah ada baca berita dia untuk penutupan WhatsApp ya. Terakhir untuk iPhone 6 Plus itu udah WhatsApp udah hilang. Jadi kemungkinan besar nih iPhone 7 Plus ini tahun depan dihilangkan WhatsApp-nya, kemungkinan besar. Itu gimana tuh? Apa masih mau pakai iPhone 7 Plus kalau udah WhatsApp udah hilang? Tapi teman saya ada juga make 6S. Masih bisa WhatsApp dia. Ya, berarti mungkin tuh bertahap dia itu. Ya? Mungkin itu hanya gimana ya? Hanya isu aja atau hanya untuk nakut-nakutin orang supaya beli produk baru. Baru. Mungkin seperti itu kan gitu. Bisa jadi gitu ya. Dan kalau misalnya WhatsApp pun nggak mau rugi dia kalau misalnya ya kalau sanggup dia untuk mengganti HP yang lebih mahal. Tapi kalau dia nggak sanggup mau gimana? Kan orang WhatsApp juga nggak mau ngambil rugi kan? Karena penggunanya tanpa kita sadari loh, di seluruh dunia ini udah pakai WhatsApp. Pasti. Udah pakai WhatsApp, apa-apa WhatsApp, apa-apa WhatsApp, apa-apa WhatsApp. Jadi WhatsApp itu nggak mau kehilangan pelanggannya karena gara-gara dia memakai HP lama kan gitu kan. Kalau Pak Aris sendiri lah, kenapa Pak Aris nggak pakai iPhone? Yang pertama pasti terkendala masalah harga. Itu pasti nomor satu orang karena harga iPhone. Karena iPhone itu emang untuk kelas premium. Karena sedangkan kan ada nih iPhone ADC atau kalau kita nggak sanggup beli baru, kita bisa beli second di apa? Rapon. Apa namanya? Kayak Rapon. Bukan Rapon. Yang di Medan itu yang jual-jual. Oh, itu apa namanya? Apa namanya? Yang di Medan Jalan Singamangaraja itu apa namanya itu? Ini. PS Store. PS Store. Itu kan rata-rata kan iPhone second dari Singapura. Iya. Atau dari Malaysia itu dibawa ke sini kan. Iya. Tapi karena kurang puas ya karena gitu ya. Apalagi kalau dari luar negeri itu kebiasaan nanti ya kameranya kurang bagus, mungkin udah diganti-ganti ya kan, Bang. Jadi kita agak takut beli ya. Dan satu lagi pun seandainya pun yang secondnya pun harganya masih tinggi, masih di atas Android. Misal kadang masih 5 juta, 6 juta. Sedangkan Android 3 juta udah bagus sekali, udah 3 juta Android 2 juta. Makanya itulah iPhone memang harganya agak tinggi. Nah, maka itulah kendala kita semuanya orang yang nggak bisa beli iPhone. Sedangkan orang yang punya uang mempunyai beli iPhone, terakhir beli iPhone ADC. Itu lebih abal-abal lagi, lebih bagus untuk Android aja. Itu sebenarnya iPhone ini kalau boleh saya bilang ini hanya untuk gengsi. Iya. Pasti. Karena kalau orang udah pakai iPhone itu gengsinya tinggi, lebih tinggi. Oh berarti dia orang kaya. Oh berarti dia mampu. Oh berarti dia berada. Tapi jangan sampai kita punya iPhone terus kita ngutang gitu sama tetangga gitu. Ini untuk buat kalian semua nih ya. Itu ini buat kalian semua nih. Kalau kalian anak-anak sekolah ini banyak gunakan iPhone Pak Aris. Jakarta nih iPhone. Jadi untuk kalian adik-adik ya yang masih sekolah, yang masih minta duit sama orang tuanya, jangan paksakan diri untuk membeli iPhone. Tapi kalau orang tua yang mampu, apa-apa ya? Ya, kalau orang tuanya mampu silakan aja. Misalnya orang tuanya pejabat, manajer. Misalnya orang tuanya manajer, misalnya orang tuanya pegawai negeri. Tapi kalau maaf kata nih ya, orang tuanya tukang becak atau orang tuanya ekonomi ke bawah, jangan paksakan diri kalian untuk membeli iPhone karena orang tua kalian akan menangis karena harga iPhone itu seperti harga motor. Ya? Betul itu. Nah, ini pesan buat adik-adik ya. Tapi kalau kalian udah bekerja, kalian bisa nyari duit sendiri, kalian kumpulkan uang kalian sampai setahun 2 tahun dan terkumpul, kalian beli iPhone hanya untuk gengsi, itu nggak masalah, itu uang kalian. Tapi kalau kalian masih sekolah atau masih kuliah, ini anak kuliah nih sekarang nih. Ya, gengsi tinggi. Gengsinya tinggi nih. Tapi otaknya kosong ya kan. Nah, itu ya kan, Paris tuh lah Paris. Dia gengsinya banyak dia, makanya nggak usah lah. Pakai kalau misalnya kalian kuliah, yang penting HP itu bisa lancar aja lah komunikasinya. Komunikasi ya. Kalian beli Xiaomi, Redmi, kenapa malu kalian pakai Xiaomi, pakai Redmi? Gak usah malu. Kalau emang kalian sanggup beli Redmi, udah beli aja. Ya nggak Pak Aris? Betul. Pak Aris saya pengusaha sukses aja. Sukses. Amin. Dia nggak mau beli iPhone, bukan nggak mau, bukan nggak sanggup dia. Ya Pak Aris? Iya. Nah, cuma nggak mau. Jadi ini pesan dari kami berdua untuk adik-adik ya. Untuk yang menonton vlog ini, ya, tolong jangan bebankan orang tua kalian, itu nggak Pak Aris? Betul.
Orang tua kalian udah nyekolahkan kalian dari SD sampai SMA, udah kuliah mau minta beli iPhone, kalau nggak minta beli iPhone nggak mau kuliah. Ada orang kayak gitu Paris. Banyak. Aku kalau nggak mau beli iPhone, nggak mau kuliah, jangan. Nanti apa? Ujung-ujungnya apa? Main om-om. Ya kan betul kan Iya, Paris? betul, Nah, banyak perempuan. di Medan tuh tengok anak-anak kuliah tuh banyak. Rata-rata sama om-om. Kita bukan menyindir atau apa, memang itulah faktanya. Sugar daddy. Itulah faktanya. Orang tuh pengen mendapatkan iPhone yang harga mahal. Akhirnya apa? Sama om-om. Supaya dapat Cuan. cuan bahasa Cinanya. Bahasa Bataknya hepeng. Hepeng na ngatur duniaon. Nah, jadi pesan Bang Alis sama anak-anak kuliah yang pengen bergaya mewah gitu. Jangan ikutin gengsi. Betul. Ingat tuh. Itu yang paling penting, ikutin gengsi. Karena pun iPhone itu nanti kalau kita beli sekarang kita paksa, tahun depan dia keluar baru lagi. Nah, jadi kalau kita ikutin gengsi itu nggak akan habisnya gengsi itu. Nah, jadi ikutin sesuai kebutuhan aja. Kalau pendapatan tinggi boleh ikutin gitu. Jangan sampai gengsi tinggi masukan tidak ada, jangan gitu. Nah, saya aja beli iPhone ini udah lama. Harganya 6 juta saya beli. Baru keluar nih mana 6 juta Pak Aris? Berapa iPhone 7 ini baru keluar nih, pertama kali keluar? 12 itu. 12 juta, nggak sanggup saya beli. Tapi karena udah turun jadi 6 juta ya paksa saya beli. Ya. Saya pun pengen beli iPhone, cuman nanti lah tunggu 10 tahun lagi, tunggu harganya turun. Ya kan Pak Aris? Ya, betul. Jangan kita beli sekarang tahu kan harganya berapa? 20 juta. 30 juta. Lebih bagus kalian tuh kasih orang tua kalian daripada kalian beli iPhone semahal itu. Toh sama aja gunanya. Kalian pakai HP Xiaomi bisa ngerekamnya. Kalian pakai HP Redmi bisa nelponnya. Sama dengan iPhone ya kan? Ya, betul. Nah, kalau kalian misalnya pengen beli iPhone fake aja, iPhone palsu. Udah itu cuma 2 juta. Nah, ataupun misalnya kalian beli HP Redmi, kalian spidol gambar apel itu, udah jadi iPhone. Ya kan, Maris? Ya, betul. Jadi udahlah, sekarang untuk adik-adik belajarlah. Ya, kalian belajar baik-baik demi mendapatkan pekerjaan yang bagus. Senangi orang tua kalian. Betul nggak, Paris? Betul. Itulah pesan-pesan yang penting. Jadi itulah pesan-pesan dari abang-abangmu nih adik-adik ya. Nah, oke, kata-kata penutup Paris. Kata-kata penutup Paris. Dari yang punya vlog aja. Oke, untuk saya sebagai yang punya vlog ini jangan lupa di subscribe and share ya obrolan kita ini ya. Ya. Walaupun obrolannya cuman Obrolan ya kopi. seperti gini lah ya kan, tapi obrolannya mendidik. Bukan obrolan kacangan. Nanti kalau subscribe saya udah banyak sampai ratusan ribu baru kita buat studio. Giveaway. Nah, baru kita buat giveaway. Sekarang give out aja ya kan. Jadi untuk pesan saya untuk kalian ya, jangan gaya berlebihan. Ya kan, Pak Aris? Betul. Kalau kalian sanggup makan singkong, jangan maksakan diri makan Keju. daging ayam. Oh, daging ayam. Betul nggak? Iya. Kalau orang tua kalian hanya sanggup membelikan kalian HP Cina, jangan paksa untuk pakai HP Amerika. Karena itu bisa membuat orang tua kalian menangis. Oke, itu pesan-pesan dari saya. Dan sebagai penutup, Pak Aris apa? Singkat, jelas, dan padat, Pak Aris. Udah ada lagi lah. Hah? Udah habis. Oke, udah habis. Oke guys, Apa aja? sekian vlog obrolan kita Malam tentang ini. iPhone pada malam hari ini. Jangan lupa di subscribe and share ya. Di like. Kalau nggak di subscribe and share, aduh, kelewatan kalian. Oke guys, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.